Pemirsa, dalam isu yang kontroversial biasanya kemudian masyarakat terbagi tiga, mendukung, tidak mendukung, atau di tengah-tengah. Nah, dalam kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden ini, kemudian publik juga terbelah. Ada yang mendukung Sudirman Said, ada yang mendukung Setia Novanto. Dan ini yang kita saksikan adalah dukungan yang datang dari para advokat tergabung dalam Forum Praktisi Hukum Jakarta memberikan dukungan kepada Ketua DPR Setia Novanto. Mereka mendatangi MKD atau Mahkamah Kehormatan Dewan. Mereka berpendapat bahwa proses rekaman yang dilakukan oleh Menteri SDM adalah tindakan pidana dan menilai bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Jadi sekali lagi memang dalam isu ini ada publik yang mendukung SS, ada publik yang mendukung SN. Tergantung publik lebih banyak dukung yang mana, dan berapa banyak dukungan tidak menentukan kebenaran itu sendiri. Karena belum tentu yang didukung banyak itu yang benar. Dan belum tentu juga yang didukung sedikit yang tidak benar. Atau sebaliknya. Jadi ini adalah apa yang terjadi di publik. Kadang-kadang kita juga bisa dikaburkan antara realita dengan opini itu sendiri. Kita sekarang saksikan bagaimana pernyataan Wakil Ketua DPR Fadlizon soal perseteruan antara Sudirman Said dengan Setia Novanto. Rekamannya, jangan cuma ngomong-ngomong doang. Dan nanti baru kita lihat ada nggak pelanggaran hukum di dalam seseorang itu melakukan perekaman secara ilegal, gitu. Ya karena kan nggak bisa seenaknya perusahaan asing datang ketemu dengan DPR, ya Ketua DPR dalam hal ini, kemudian merekam pembicaraan yang merupakan pembicaraan informal, ya omong-omong doang gitu. Berarti bisa dipidanakan intinya. Ya kalau saya sih yang misalnya kalau itu terjadi pada saya pidanakan. Firman dan juga Bang Masinton. Pak Simon lagi, tadi Pak Simon menyatakan bahwa apa yang terjadi soal Freeport ini kita sedang ada dalam posisi yang sesungguhnya melanggar Undang-Undang Minerba. Jadi begini, maksud saya ini kan harusnya 2010 amandemen itu sudah selesai. Betul. Itu kan nggak diselesaikan Kalau dalam Ibu pemerintah. tanya saya, iya. Saya kan bukan ahli hukum. Kalau saya mengatakan semua kontrak ya, yang belum diselesaikan amandemennya batal demi hukum. Karena Undang-Undang 11 yang mendasari mereka sudah dicabut. Makanya dikasih waktu 1 tahun. Kan cukup baik undang-undang ini. Nah, pemerintah dulu dengan perusahaan-perusahaan ini apa kerjanya gitu loh. Itu menurut saya. Yang Lalu bikin undang-undang pemerintahnya SBY loh yang bikin undang-undang itu. Kenapa dilaksanakan? Apapun itu harusnya kalau dalam tempo 1 tahun waktu itu tidak bisa diselesaikan, buatkan perpu atau robah amandemen undang-undangnya dong. Pemerintah pengganti undang-undang. Iya, harusnya begitu. Iya kan? Ini dibiarkan aja seperti ini kan. Nah, sekarang korbannya. Kasihan kan pemerintah baru ini. Nah, anehnya seperti saya bilang, kenapa sih Pak Jokowi sama JK meneruskan ini? Loh, Ketua-Ketua DPR sendiri sudah mengatakan kok waktu konsultasi itu bahwa perpanjangan MOU itu sudah salah. Loh, kemarin kan MOU-nya Newmont diperpanjang lagi. Iya. Jadi apa-apaan ini? Saya sebagai pembuat undang-undang juga bingung saya melihat. Gregetan gitu loh. Saya yakin Anda pasti dalam posisi yang gregetan sebagai arsitek pembuat undang-undangnya. Bang Firman punya komentar nggak dari sisi hukum? Karena kan beliau bilang, saya bukan ahli hukum. Ya, jadi gini, kalau beliau ini kan sebagai arsitek, kalau tadi beliau mengatakan ini sudah ada kekeliruan dari sebelumnya, dan dilanjutkan kekeliruan itu dibenarkan pada berikutnya, dan kekeliruan itu diteruskan maksudnya. Jadi kadang-kala ada juga persepsi bahwa kekeliruan yang terus diulang-ulang itu Jadi bisa benar. saja menjadi kebenaran. Tapi itu absurditas di dalam ya. Ini tanda kutip, artinya mestinya tujuan pembentukan undang-undang itu harus jelas. Existing rules ya itu harus dihormati keberadaannya. Termasuk bahwa undang-undang itu juga terikat oleh ruang dan waktu. Ya, situasi transitoir itu tidak boleh tanpa ada ujungnya. Ya, jadi jangan transisi terus. Ya, gitu jangan sampai transisi terus. Harus ada ya 3 hal kata Gustav Herber. Ada kepastiannya, ada undang-undang yang
bisa menyelesaikan persoalan itu, ya muatan materinya jelas, terus kemudian ada aspek keadilannya, ya terutama dalam hal ini keadilan tentu bagi masyarakat Indonesia kalau ini kaitan dengan terakhir adalah kemanfaatannya. Nah, 3 ini yang mestinya ada di dalam sebuah undang-undang yang ideal. Memang mencapai sebuah semangat yang ideal dalam sebuah undang-undang sesuatu yang katakanlah tidak mudah. Tapi ada teori preskrip namanya, teori resep. Kadang-kala ini agak berbahaya. Apa yang dituliskan oleh dokter itu bisa dianggap sebagai obat, tapi bisa juga punya konsekuensi sebagai toksin, bisa jadi racun. Gitu. Dan bisa menyebabkan Nah ini kematian, bukan kesembuhan. kalau sebuah undang-undang dituliskan keluar daripada atau tidak mencapai tujuannya atau gagal mencapai tujuannya. Ini yang bahaya dari sebuah undang-undang. Kata Pak Simon, jangan-jangan saya ngasih yang mana nih kalau gitu ya. Padahal, ya. Ini undang-undang itu RUU kan dari pemerintah. Kita bicara di 3,5 tahun loh. Bayangkan ini satu-satunya undangan yang paling lama. Dan ini sudah berubah dari RUU yang disampaikan oleh pemerintah. Dan paling strategis. Paling strategis. Nah, saya tidak mengatakan bahwa itu sempurna. Kalau memang kita mau oke, monggo, mari kita terbuka lah. Tapi sekarang dikerjakan pun belum. Tetapi gitu ya, dikerjakan pun belum. Kan pertanyaannya, SBY pertama pemerintahnya bikin undang-undang. Pada saat term kedua, kenapa nggak dilaksanakan? That's my question. Itu loh. Beliau yang bikin undang-undang, tetapi kenapa nggak dilaksanakan? Tunggu dulu, 1 tahun itu kan cukup lama. Kenapa tidak ada pertemuan antara pemerintah dengan para investor ini? Berarti kan pemerintahnya juga lemah dong. Bang Masinton, dari awal tuh sebelum ramai-ramai gaduh soal dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden, kita kemudian gaduh juga soal pemerintah seperti terbelah. Soal yang sepaham dengan perpanjangan kontrak, tetapi di sisi lain presiden lewat berbagai pembantunya menyatakan bahwa presiden nggak akan perpanjang. Jadi yang mana yang benar, Bang? Presiden. Kalau saya begini, keyakinan politik dan keyakinan ideologi saya dari mulai mahasiswa, pergerakan sampai sekarang di DPR, saya orang yang memprotes keberadaan Freeport. Saya berkali-kali aksi usir Freeport. Saya menginginkan Freeport itu dinasionalisasi. Karena apapun, bagi saya memandang Freeport ini adalah perwujudan dari kolonialisme baru di Indonesia tadi. Ya, ketika dalam sejarah Freeport itu kan, Freeport ini juga ikut andil menggulingkan rejim Bung Karno kok. Memunculkan Orde Baru dan kemudian dia melanggengkan praktek bisnis kolonialnya ini dengan cara-cara yang seperti ini tadi. Sangat lazim mendekati pejabat-pejabat tinggi kita apa segala macam. Nah, tahun 67 kontrak itu harusnya berakhir 97 kontrak karya pertama itu. Tahun 91 mereka perpanjang. Ya, dengan cara yang sama juga pendekatan-pendekatan begini, maka harus didalami keterlibatan pembicaraan antara Freeport dengan Pak Setnov ataupun Freeport dengan SS. Gitu loh. Nah, ini harus kita dalamin agar apa? Karena inilah cara-cara kotor begini yang dilakukan Freeport. Ya, untuk melanggengkan kepentingan bisnisnya. Jadi Anda kalau mengatakan saya secara begini, nggak langsung bahwa SS ini melakukan ini seolah bawa agenda Freeport begitu? Lah, saya berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan SS ini juga tidak sepengetahuan presiden jelas, ya. Dia tidak ingin memperpanjang Freeport. Kalaupun diperpanjang itu dalam konteks kepentingan mengedepankan kepentingan nasional kita. Nah, ini bagi saya, menurut saya momentumnya adalah untuk bersih-bersih dari kabinet yang bermental jongos seperti ini. Bersih. Tapi bukankah lobby-lobby itu wajar kan terjadi antara pengusaha, investor dengan penguasa di masa pemerintahan manapun terjadi itu kan, Bang? Benar, Mbak Tina. Harusnya kan kita sudah merefleksi dan mengevaluasi keberadaan Freeport. Oke, dari 67 sampai 2015 sekarang 48 tahun. 48 tahun cara bernegosiasi kita masih begini, tangan di bawah. 48 tahun Freeport mengeruk kekayaan emas di Papua sana, ya harusnya kita ini udah dengan kepala tegak dong bernegosiasi. Ini saya juga minta presiden agar supaya membentuk tim negosiasi itu jangan orang bermental jongos, laksanakan Trisakti, orang yang memiliki kedaulatan lah, ya orang yang berjiwa merdeka lah, yang punya cita-cita merdeka lah yang harus bernegosiasi dengan Freeport. Jadi kalau secara singkat, menurut Bang Masinton kita sudah dapat apa dari Freeport selama 48 tahun? Ya masa begini nih,
dalam hitungan 48 tahun kita cuma dapat ini 1%. Iya, 1%. Terus kemudian sahamnya 9%. Ya. Ya kita balik dong, gitu loh. Kita Tapi balik. di internal kita juga ada yang nggak mau divestasi karena kita nggak punya uang dan lain-lain. Jadi kan juga Wah bohong, ini kita dibikin takut begini nih, sama kayak kita mau memutus kontrak sama IMF. Nanti kita akan berpengaruh pada investasi kita begini, ekonomi kita kolaps apa segala macam. Dibuat hantu seperti itu. Nah sekarang ya, kalau kita mau merenegosiasi kontrak dengan Freeport dalam konteks kedaulatan nasional kita, kepentingan nasional kita, dibilang wah nanti Amerika akan begini, ini akan ekonomi kita akan begini, kondisi politik regionalnya akan begini. Selalu dibikin ketakutan seperti itu agar kita tetap takut untuk bernegosiasi dengan Freeport tadi. saya mau tanya nanti sama Pak Simon, haruskah kita takut atau sudahkah kita siap untuk kemudian selamat tinggal Freeport? Sesaat lagi tetap bersama dengan kami.